Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1166 Bunuh Diri. Bagi siluman bayi suci berkepala 9, kalaupun harus mati, ia juga ingin mati dengan jelas dan tenang. Ia tidak akan mau menjadi hantu bodoh, apalagi menjadi hantu bodoh karena takut mati. Entah bagaimanapun, ia harus mendengar kebenaran itu dari mulut Raja Monster Kura-Kura. Walaupun hal ini berbahaya, ia juga tidak peduli lagi. Raut wajah Raja Monster Kura-Kura perlahan-lahan menjadi suram. Ia memandang siluman bayi suci berkepala 9 dan bertanya dengan serius. "Kamu benar-benar ingin mengetahuinya?" Berhadapan dengan pertanyaan Raja Monster Kura-Kura, siluman bayi suci berkepala 9 tidak ragu sama sekali dan berkata dengan yakin. "Tentu saja, aku akan menanggung segala akibatnya." Mendengar ini, Raja Monster juga tidak banyak cakap iagi dan langsung membuka mulut berucap. "Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu." Selesai berkata, raut wajah Raja Monster Kura-Kura lagi-lagi menjadi suram. Ia berkerut alis erat dan menatap siluman bayi suci berkepala 9. Pikirannya pun diam-diam mengeluarkan gelombang suara yang tipis. Raja Monster Kura-Kura tengah memakai pikirannya untuk menyalurkan suara dan memberitahu segala hal yang ingin diketahui oleh siluman bayi suci berkepala 9. Melihat Raja Monster Kura-Kura memakai cara yang begitu rahasia untuk memberitahu kebenaran kepada siluman bayi suci berkepala 9, semua orang yang berada di tempat pun menjadi semakin penasaran. Untuk kebenaran yang ada, mereka semua juga sangat ingin mengetahuinya. Bahkan Dimas Wu juga menjadi sangat serius. La berkerut alis dalam dengan raut wajah kebingungan. La tidak mengerti. Sebenarnya kebenaran yang seperti apa hingga Raja Monster Kura-Kura harus begitu berwaspada. Raut wajah siluman bayi suci berkepala 9 berubah drastis dan pupil mata membesar, setelah mendengar suara yang dikirim Raja Monster Kura-Kura dengan pikiran. Dari yang awalnya penasaran berubah menjadi keterkejutan, lalu dari keterkejutan berubah iagi menjadi sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Akhirnya semua emosinya menjadi kekagetan dan ketakutan, ia pun terjebak dalam ketakutan yang ekstrim. Mereka semua menjadi semakin bingung dan penasaran setelah melihat perubahan ekspresi wajah siluman bayi suci berkepala 9. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang telah didengarnya, namun mereka semua menebak bahwa isi kebenaran itu seharusnya sangat mengejutkan. Di bawah pandangan semua orang, siluman bayi suci berkepala 9 menoleh ke arah Dimas Wu. Kali ini tatapannya jelas menjadi berbeda ketika memandang Dimas Wu. Sejak dulu, ia selalu memandang rendah Dimas Wu. Namun sekarang ia malah merasa ketakutan terhadap Dimas Wu. Tatapannya penuh dengan gelisah, seperti apa yang ia lihat itu bukanlah manusia biasa, melainkan seorang dewa kematian yang memimpin awam dan mengejutkan asura. Hatinya benar-benar merasa takjub. Adegan ini dilihat oleh semua orang dan para monster yang berada di tempat. Mereka menjadi semakin tidak mengerti dan bingung. Tidak ada satupun yang dapat menebak apa yang sebenarnya didengar oleh siluman bayi suci berkepala 9. Bisa-bisanya ia juga mempunyai masa-masa yang begitu takut, apalagi ia merasa takut kepada Dimas Wu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Entah berlalu berapa lama, siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba menoleh ke arah Raja Monster Kura-Kura dan bertanya dengan ketakutan untuk memastikan. Raja Monster Kura-Kura mengangguk dan berkata tanpa banyak berpikir. Sebuah kata itu bagai petir kuat, membuat siluman bayi suci berkepala 9 sakit kepala dan gemetar. Tubuh besarnya yang gemetar tiba-tiba kembali menjadi bentuk manusia. La yang berubah menjadi manusia pun terjatuh lemas ke permukaan tanah dengan sisa nafas terakhir. Pada saat ini, sekujur tubuh siluman bayi suci berkepala 9 menjadi sangat lemas, tatapannya menjadi kurang semangat dan nafasnya menjadi lemah, seperti ia tengah merasakan keputusasaan terdalam di dunia ini. Melihat tampang siluman bayi suci,
Berkepala 9, kerutan alis di Mas Wu menjadi semakin dalam. La semakin tidak mengerti dan bingung. Yang lainnya dan para monster juga kebingungan. Ruang yang besar ini pun terjebak dalam keheningan yang ganjil. Hahaha. Tiba-tiba siluman bayi suci berkepala 9 terbahak-bahak. Dalam suara tawanya ini penuh dengan kesuraman, apalagi keputusasaan yang menyedihkan. Keputusasaan itu adalah keputusasaan di mana ia tidak lagi menaruh harapan dan imajinasi pada diri sendiri, masa depan dan segala hal yang ada di dunia. Setelah suara tawa itu berhenti, siluman bayi suci berkepala 9 menengadah memandang langit dan berteriak, "Tuhan mau aku mati, Tuhan mau aku mati." PVTT. Sembari berkata, mulut siluman bayi suci berkepala 9 tiba-tiba menyembur darah banyak. Entah karena lukanya yang terlalu serius atau merasa sangat kecewa setelah mengetahui kebenaran, siluman bayi suci berkepala 9 yang menyembur darah pun menunjukkan kondisi lemas yang belum pernah ada sebelumnya. La terbaring di permukaan tanah dan melirik di Mas Wu sekilas dengan matanya yang kosong. Kemudian tatapannya menjadi serius dan terlintas sebuah tekad, seperti ia sudah memutuskan sesuatu. Detik selanjutnya, ia tiba-tiba melempar kapak penghancur jiwa yang digenggamnya ke atas langit. Kapak penghancur jiwa itu seketika terbang ke atas udara, kemudian membawa energi yang tak ada lawannya terjatuh ke bawah dan menebas siluman bayi suci berkepala 9 yang terbaring di permukaan tanah. Melihat hal ini, semua orang dan para monster membelalak mata besar dengan terkejut. Siluman bayi suci berkepala 9 ini mau bunuh diri. Tanpa menunggu reaksi orang-orang, kapak penghancur jiwa telah membawa kekuatan yang mematikan menebas leher siluman bayi suci berkepala 9. Pes. Kemudian hanya terdengar suara tubuh yang terbelah dan kepala siluman bayi suci berkepala 9 pun terpisah dari tubuhnya. Ia mati karena bunuh diri. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.